A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menjadikan cahaya atau nur yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat jamalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa yang mula-mula diciptakan Allah adalah ruh Muhammad. Ia diciptakan dari cahaya ketuhanan, nur Allah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang pertama kali diciptakan adalah kalam dan akal. Ruh Muhammadiyah, ruh Muhammad adalah zat atau segala yang berwujud. Dialah yang awal dan menjadi hakikat alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala ruh dari ruhnya. Muhammad adalah nama bagi insan dalam alam gaib, alam berkumpulnya ruh-ruh. Ia menjadi sumber dari asal segala perkara. Allah menciptakan alam karena Allah akan menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda ini sangat tepat seperti yang dilihat oleh bapak dari manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Setelah ia diciptakan, Nabi Adam melihat nama Muhammad di pintu surga bersanding dengan nama Allah. Dengan tanda-tanda itu, mengertilah Adam bahwa orang yang memiliki nama itu adalah semulia-mulianya manusia yang akan diciptakan Tuhan di antara semua ciptaannya di kemudian hari nanti. Setelah lahirnya Nur Muhammad, Allah menciptakan pula Arasy. Kelahiran Nur Muhammad ini juga diikuti dengan penciptaan makhluk-makhluk lain serta Arasy-nya. Peristiwa ini berlaku menurut kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan ruh atau makhluk-makhluk itu ke derajat yang paling rendah, yaitu alam ajsam, alam kebendaan yang konkret dan nyata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah At-Tin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nur itu dari tempat asal kejadiannya, yaitu di alam lahut, alam ketuhanan, kepada alam asma Allah. Dari alam asma Allah itulah ruh-ruh itu turun ke alam malakut. Disitulah ruh-ruh itu dipakaikan dengan pakaian kemalaikatan yang gemerlap. Kemudian mereka diturunkan ke alam ajsam yang tercipta dari unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Maka ruh itu dibentuk dengan diberi badah yang terjadi dari darah, diberi badan yang terjadi dari darah, daging, tulang, urat, sum-sum otak, dan lain sebagainya. Demikianlah sudah menjadi takdir dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia harus diciptakan sedemikian rupa untuk menghuni alam dunia ini. Kemudian sesudah selesai waktu atau sampai ajal yang ditetapkan untuk ia hidup di dalamnya, ia akan kembali kepada asalnya sesuai dengan kehendak penciptanya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran surah Toha ayat 55. Darinya kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ruh-ruh itu untuk menduduki badan-badan yang dikhususkan bagi mereka masing-masing, sehingga lengkaplah suatu penciptaan yang amat sempurna. Kemudian disuruh pula para malaikat dan jin untuk memberikan penghormatan
kepada makhluk penciptaannya itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Setelah ruh itu dimasukkan ke dalam badan, maka lupalah ia asalnya dan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupalah ruh itu yang datang dari alam ruh, lupalah ia perjanjiannya dengan Allah. Tatkala di alam ruh, lupalah ia ketika dahulu pernah ditanya bahwa bukankah aku Allah adalah Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, benar dan kami menyaksikan. Qalu bala syahidna. Lupalah ruh-ruh itu akan asal-usulnya dan perjanjiannya dengan Allah. Lupalah ia bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedia kala setelah selesai ketetapan ajalnya untuk hidup di muka alam yang fana ini, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan kembali lagi kepada kami. Demikianlah sikap manusia yang melupakan dirinya sehingga tidak mengenali Tuhan yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan ruh-ruh berada dalam kesesatan dan kejahilan. Disadarkanlah mereka seperti semula dengan mengutus para rasul dan kitab-kitab agar mereka tidak lupa dan lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan ingatkan mereka akan hari-hari Allah. Surah Ibrahim ayat 5. Maksud dari ayat ini adalah mengingatkan kembali kepada ruh-ruh itu tentang asal kejadiannya dan pertaliannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Para rasul telah diutus di bumi ini seorang demi seorang, silih berganti untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bahu mereka. Dan setelah tugas itu selesai, mereka pun kembali ke hadiran ilahi. Para rasul datang untuk menyadarkan setiap orang tentang asal-usul mereka. Siapa mereka yang sebenarnya, dari mana mereka datang, dan kemana mereka akan pergi. Hanya orang-orang yang ingat kepada Allah, yang menghadapkan wajah kepadanya, yang mau kembali ke asalnya. Sedangkan orang yang sampai ke tujuannya, semakin lama semakin berkurang. Para rasul terus berdatangan silih berganti, dan risalah terus diturunkan hingga akhirnya sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi dan rasul yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para rasul itu untuk membuka mata hati insan supaya tersadar dari kealpaan dan kelalaiannya, serta menarik mereka kembali masuk ke dalam golongan manusia yang mengenal sifat-sifat dari Allah. Dari sanalah kemudian manusia akan menjejakkan kakinya di titian hakikat, yakni ke dalam derajat hakikat untuk mengenal Allah yang telah menciptakannya, lalu bertakarub kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.